Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ketua kelas silahkan pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya, dan diberi kelancaran dari awal sampai akhir nanti. Baiklah. Sebelum itu, dengarkan Ibu mengambil aksen ya, anak-anak ibu semuanya. Yang pertama, Anissa Fadila hadir, Yusnaini hadir, Siti Khadijah hadir, Siti Anisha hadir, Kiki Aprila Diani hadir, Afdal Fikri hadir, Nanda hadir, Citra Windawayuni hadir, Afni Nora hadir. Alhamdulillah ya, kita semuanya hadir. Allah masih sayang ya Nanda kepada kita semua, karena Allah masih mengizinkan kita untuk bertatap muka melaksanakan proses pembelajaran pada siang hari ini. Apakah anak-anak ibu siap belajar untuk hari ini? Niatnya dari rumah tadi ngapain ke sekolah? Belajar. Bagus sekali. Nah, tujuan kita ke sekolah itu tadi diniatkan dari rumah itu untuk belajar. Oke. Sebelum itu, Ibu ingin bertanya, siapa ya dari anak-anak Ibu yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu yang lalu atau pertemuan sebelum ini? Ya, benar sekali Afni Nora. Pembelajaran kita kemarin itu adalah tentang bersyukur. Apakah anak-anak Ibu mengulangi pembelajaran dan sudah mempraktekannya di rumah? Alhamdulillah sudah ya. Buktinya tadi kita bangun tidur itu membaca doa bangun tidur. Itu bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar sekali. Oke, baiklah. Apa pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita adalah Al-Quran Hadis. Apa materinya hari ini? Siapa yang tahu? Iya, benar sekali. Pembelajaran kita itu hari ini materinya tentang perilaku keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Ya, bagus sekali ya untuk Kiki dan aku juga. Sebelum kita mulai materi, gue akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah pembelajaran ini, diharapkan siswa mampu mengetahui pengertian atau makna hidup seimbang itu apa sih gitu. Yang kedua, siswa mampu mengetahui hadis tentang perilaku hidup seimbang di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui terjemahan hadis tentang perilaku seimbang dunia dan akhirat. Dan yang keempat, siswa mampu mengetahui isi kandungannya. Ada yang kelima, itu siswa mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, kepada anak-anak ibu, kalau ada rasanya benda-benda atau barang-barang yang akan
akan mengganggu pembelajaran kita pada siang hari ini, mohon untuk disimpan terlebih dahulu. Ya, baik itu sampah maupun benda yang lainnya. Kalau ada sampah di sekeliling yang akan mengganggu pemandangan kita saat belajar nanti, silahkan dibuang ke tong sampah terlebih dahulu. Setelah itu kembali lagi ke dalam kelas. Ya, baiklah. Apakah pena dan buku sudah ada di atas meja anak-anak ibu semuanya? Karena nanti ibu saat menjelaskan materinya diharapkan anak ibu juga mencatat materinya, supaya nanti kalau anak-anak ibu lupa atau anak-anak ibu lupa bisa nanti melihat buku kembali ya nak ya, karena ilmu itu dia liar, maka dari itu ikatlah dia dengan tulisan ya. Perlu anak-anak ibu ketahui bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan adanya keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita sebagai umat manusia tidak boleh mementingkan kehidupan di dunia saja, yang mana sifat dunia itu hanyalah sementara. Itu juga kita juga tidak boleh meninggalkan kehidupan akhirat. Ya, di zaman ini banyak sekali umat manusia yang salah mengartikan tentang kebahagiaan. Mereka itu berpendapat bahwa kebahagiaan hanya dapat diukur dari kesuksesan dunia saja. Padahal itu sangat bertentangan dengan anjuran atau ajaran yang diberikan oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, Nabi panutan kita, tentang hidup seimbang antara di dunia dan di akhirat. Nah, jadi seperti apa sih keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat itu anak-anak ibu semuanya? Nah, dari itu ibu akan menjelaskan nanti, dan mohon perhatian untuk anak-anak ibu, supaya ibu tidak 2 kali atau 3 kali, 4 kali mengulang tentang satu materi ini. Sepertinya anak-anak ibu sekarang ini kurang bersemangat ya, karena mungkin hari panas jadi agak lesu, baik seperti itu ibu lihat ya. Nah, sebelum itu ibu ada sedikit ice breaking atau game untuk anak-anak ibu, supaya anak-anak ibu lebih semangat kembali. Ibu mempunyai tepuk yang bernama tepuk memanggil roh. Mau anak-anak ibu dipanggil rohnya sekarang? Nah, maksudnya bukan roh malaikat yang ambil roh kita ya, cuman ini hanyalah tepukan yang bertujuan untuk supaya siswa ibu itu lebih fokus lagi ke pembelajaran kita hari ini, dan pikirannya tidak kemana-mana, hanya untuk pembelajaran ini saja. Oke? Ya, jadi seperti ini tepukannya. Tepuk memanggil roh, 1, 2, 3. Ketika ibu manggil kalau 1 berarti bilang go. Yang duanya us. Yes. Berarti 1 go, 2 us, 3 yes. Ibu contohkan seperti ini. 1, 2, 3. Go. Yes. Salah. Maaf ya, ibu juga salah. Kurang konsentrasi ya. 1, 2, 3. Go. Us. Yes. Sekarang kebalikannya. 3, 2, 1. Yes. Us. Go. Ya, sekarang anak ibu semuanya ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, benar sekali. Alhamdulillah ya, anak ibu ternyata konsentrasinya kembali lagi ke sini. Selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian atau makna dari hidup seimbang antara di dunia dan di akhirat.
Nah, jadi seimbang itu dapat kita artikan bahwa dia itu tidak berat sebelah. Ya, tidak berat sebelah atau sama rata atau seimbang. Ya. Nah, jadi yang dimaksud hidup seimbang di dunia dan di akhirat itu adalah kehidupan yang tidak mementingkan kehidupan di dunia saja dan sebaliknya juga tidak hanya mementingkan kehidupan di akhirat saja. Kenapa seperti itu? Karena kehidupan di dunia itu sifatnya fana atau hanya sementara, ya. Sedangkan akhirat itu sifatnya kekal atau abadi selamanya. Mengejar kehidupan akhirat itu lebih penting. Namun bukan berarti kita itu melalaikan kehidupan di dunia. Kenapa? Karena kehidupan di dunia adalah tempat mencari bekal untuk menuju ke akhirat. Nah, apakah anak-anak ibu sudah paham? Jadi seimbang itu adalah tidak berat sebelah atau sama rata atau seimbang ya antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kita itu tidak boleh hanya mementingkan atau hanya fokus untuk mencari kehidupan atau mencari kebahagiaan di dunia saja sehingga kita lalai untuk akhirat. Bukan seperti itu ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah, selanjutnya apakah ada yang akan ditanyakan oleh anak-anak ibu tentang pengertian hidup seimbang tadi? Tidak, ya ibu rasa anak-anak ibu sudah paham ya dengan penjelasan apa itu hidup seimbang dunia dan akhirat tadi. Selanjutnya hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah ya. Sebenarnya hadis tentang perilaku hidup seimbang di dunia dan di akhirat ini ada 3. Cuman di sini kita hanya akan membahas satu hadis saja. Anak-anak ibu semuanya, perintah untuk hidup seimbang di dunia dan di akhirat sudah terdapat di dalam hadis. Kita sebagai umat muslim sudah sangat beruntung sekali. Mengapa? Karena agama kita menganjurkan untuk hidup seimbang di dunia dan di akhirat. Yang mana hadisnya yang akan kita bahas di antara yang 3 tadi kan ada hadis riwayat Ibnu Asakir dari Anas 1, yang kedua hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, yang ketiga hadis riwayat Bukhari dari Zubair bin Awam. Di sini kita akan membahas tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Nah, di sini ada sudah ibu catatkan hadisnya. Maka dari itu ibu akan membacakan hadisnya, dan setelah ibu membacakan hadisnya, anak ibu mengikuti ya. Oke. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Oke, bisa mengulangi sama-sama? Ayo. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Iya, benar sekali. Tangan untuk kita semuanya ya. Oke, selanjutnya itu terjemahan dari hadis tersebut. Hadisnya artinya yaitu mukmin yang kuat. Sebelum ibu membacakan, siapa yang mau membacakan ke depan? Ya, Siti Anisha, ayo baca ke depan nah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai
dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lama, sedangkan pada masing-masing ada kebaikannya. Bersemangatlah kamu untuk mendapat sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tak berdaya. Oke. Baiklah, terima kasih untuk Siti Anisha yang telah membacakan arti hadis di depan. Bagus sekali Anisha, bacaannya lancar ya. Nah, inilah arti dari hadis yang telah kita bacakan tadi. Itu hadis Muslim riwayat Abu Hurairah. Mukmin. Jadi pesan yang terkandung atau isi kandungan dari hadis ini adalah orang Muslim itu lebih baik dan lebih dicintai. Mukmin yang kuat dan lebih baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang lemah. Hadis ini merupakan motivasi untuk umat muslim supaya menjadi lebih kuat dan kuat dari segi imannya, kuat dari segi ilmunya, kuat dari ekonominya, kuat semangatnya, dan kuat fisik ya. Jadi kuat iman, yaitu imannya teguh ketika dan tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Contohnya seperti ini ya, keimanannya seperti ini. Dia itu akan sholat tapi ada panggilan dari misalnya dia kan menjual tuh, ada panggilan dari pelanggannya, tapi dia tetap melanjutkan sholatnya daripada mementingkan pelanggannya tersebut. Nah, karena dia menunaikan ibadah atau panggilan Allah terlebih dahulu ya. Yang kedua itu kuat ilmu, yaitu memiliki ilmu dan wawasan yang luas, sehingga dengan ilmunya itu akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar. Kuat ekonomi yaitu hidup berkecukupan sehingga dia itu mempunyai harta yang banyak sehingga ia bisa bersedekah atau menunaikan kewajibannya seperti berzakat, seperti itu. Jadi di dunia dia punya harta dan dia itu bisa bersedekah untuk bekal kehidupan di akhirat. Selanjutnya itu kuat semangat, memiliki semangat yang kuat dalam segala aspek kehidupan, apapun itu bentuknya harus semangat ya, baik dalam bekerja maupun dalam beribadah itu harus bersemangat. Yang selanjutnya itu kuat fisik, yaitu badan sehat dan tidak sakit-sakitan. Dengan badan yang sehat ini akan dapat menopang terhadap perjuangan Islam. Nah, jadi kalau kita kuat fisik, itu kan kita mencari kebutuhan hidup kita di dunia itu kan kita enak, lebih bersemangat. Dengan kita kuat untuk mencari nafkah, kita juga kuat untuk beribadah. Jadi seimbang. Selanjutnya itu implementasi kehidupan seimbang antara di dunia dan di akhirat. Nah, contohnya seperti ini ya Nana Ibu, yang telah Ibu jelaskan tadi. Ya, sebelum Ibu jelaskan, siapa yang mau memberikan contoh terlebih dahulu? Kan sudah Ibu jelaskan tadi seperti apa sih kehidupan yang seimbang antara di dunia dan juga di akhirat. Ya, kepada siapa ya? Ayo, tunjuk tangannya terlebih dahulu. Ya, Siti Khadijah, silakan. Ya, benar sekali. Bagus untuk Siti Khadijah.
Yang lainnya siapa lagi yang mau memberikan contoh? Oke. Iya. Iya, benar sekali. Baiklah, Ibu akan memberi atau sedikit kepada anak Ibu semuanya. Itu contoh yang lainnya seperti ini. Seperti gini, kan seimbang nih antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi kita itu harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, tapi juga harus berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia ini. Contohnya kita itu berusaha, kita itu bekerja untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dan mencukupi perekonomian kita yang lainnya, sehingga kalau perekonomian kita bagus atau harta kita banyak, jadi kan kita bisa bersedekah, bisa bayar zakat, bisa membantu orang lain, jadi kan itu pahala bagi kita. Nah, itu tuh merupakan bekal untuk di akhirat kelak ya. Jadi tidak hanya untuk bekerja keras, bekerja saja tapi ibadahnya tidak ada. Nah, itu bukanlah kehidupan yang seimbang. Begitu juga sebaliknya, dia itu ibadah saja terus. Dia itu pemalas, nggak mau bekerja. Nah, jadi gimana pula dia itu memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin hanya itu dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kesimpulannya, kita itu sebagai umat Islam, umat Muslim, kita itu harus menyeimbangi kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Tidak boleh hanya memikirkan dunia saja, dan juga tidak boleh memikirkan untuk akhirat saja, karena di dunia ini adalah tempat bekal kita mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat kelak ya. Berasa dan ibu cukupkan ya. Sepertinya anak ibu tidak ada yang ingin bertanya, karena ibu rasa anak ibu sudah paham semuanya ya. Baiklah, kalau seperti itu ibu akan beri satu buah kuis. Siapa yang bisa menjawab nanti dia boleh pulang duluan. Oke. Siapa yang tahu hadis riwayat apakah yang menjelaskan tentang perilaku keseimbangan di dunia dan di akhirat? Ayo tunjuk tangan. Aduh, kok sama semuanya ya. Ulang lagi. Siapa yang duluan dia akan ikut tunjuk. 1, 2, 3. Iya, benar sekali. Jusneni, ya Jusneni, ayo bilang. Iya, benar sekali. Itu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Untuk Ijus nanti boleh pulang duluan. Sebelum Ijus pulang, nggak ada dulu yang pulangnya. Nggak ada yang keluar dari pintu sebelum Ijus ini keluar dari pintu. Karena tadi Ijus sudah menjawab kuis dari Ibu. Nah, baiklah, mungkin Ibu cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita. Jika ada kata yang salah dari Ibu tadi, mohon dimaafkan. Dan sebelum itu, marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin, dan disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sekali lagi Ibu mohon maaf, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa lihat silabus apa materi kita untuk minggu selanjutnya ya. Dan juga dipahami sedikit-sedikit dulu di rumah. Dan jangan lupa ini juga harus dipahami lagi di rumah dan diulang-ulangin lagi di rumah supaya